Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Balkis dari kelas C1B dengan NIM 2505112111. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Komponen-komponen pada komputer. Tanpa berlama-lama, masuklah pada topik yang akan kita bahas. Yang pertama, komponen komputer perangkat keras atau hardware. Yang kedua, komponen komputer perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, komponen brainware. Masuk pada materi yang pertama, komponen komputer perangkat keras atau hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Contoh dari hardware sendiri yang pertama mainboard. Mainboard adalah komponen komputer yang paling utama karena berisi soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Contoh mainboard bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Baik, lanjut. Contoh yang selanjutnya yaitu prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam bentuk hard disk. Selanjutnya, hard disk. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpan data permanen. Jadi, data tidak akan hilang meski listrik sudah dimatikan, karena berisi cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Contoh selanjutnya adalah heatsink. Heatsink adalah komponen pada komputer atau laptop sebagai pengendali panas pasif yang terbuat dari aluminium ataupun tembaga. Heatsink berfungsi untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer dan laptop yang melakukan aktivitas berat serta menghasilkan banyak energi panas. Contoh selanjutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Selanjutnya adalah VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi untuk mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya adalah sound card. Sound card adalah komponen komputer yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card ini, maka pengembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Selanjutnya adalah optical drive, CD atau DVD. Optical drive berfungsi sebagai alat membaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, atau Digital Perceptual Disc atau CD, atau Compact Disc. DVD atau CD sendiri merupakan kepingan cakram optik yang berisi data. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca. Keyboard ini menjadi sarana bagi pengguna komputer untuk memasukkan berbagai data ke dalam komputer. Selanjutnya adalah mouse. Mouse adalah alat pointer untuk mengakses melalui layar komputer. Dengan kehadiran mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan lebih mudah untuk mengoperasikan komputer. Selanjutnya, dan yang paling penting yaitu monitor. Monitor adalah komponen komputer yang menampilkan gambar grafis hasil output dari VGA card. Monitor membuat kita bisa melihat segala hal yang ada di dalam komputer. Selanjutnya adalah printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dalam komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laserjet. Selanjutnya yaitu speaker. Speaker adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik yang diperkuat oleh amplifier menjadi getaran udara yang dapat didengar oleh manusia sebagai suara. Baik, masuk kita ke topik selanjutnya, yaitu komponen komputer perangkat lunak atau software. Selain hardware, komponen yang juga
peran dalam suatu komputer adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi dua. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dan komputer. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem operasi. Fungsi yang pertama adalah menyediakan antarmuka atau interface agar mudah digunakan oleh penggunanya. Fungsi yang kedua yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer, baik perangkat pasif atau aktif, serta mengendalikan perangkat input atau output. Fungsi yang ketiga yaitu melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya komputer. Dan fungsi yang keempat yaitu mengelola file. Selain fungsi-fungsi di sini, masih banyak lagi fungsi dari perangkat lunak. Masuk kepada perangkat lunak yang kedua, yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menggunakan pekerjaan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak aplikasi berdasarkan fungsinya. Contoh yang pertama yaitu pengolah kata, contohnya Microsoft Word. Contoh yang kedua, pengolah angka dan data, contohnya Microsoft Excel. Contoh yang ketiga yaitu pengolah gambar teknis, contohnya AutoCAD. Contoh yang keempat, pengolah grafis, contohnya Corel Draw. Contoh yang kelima, pengolah foto, contohnya Adobe Photoshop. Contoh yang keenam, yaitu pengolah video, contohnya Adobe Premiere. Dan contoh yang ketujuh yaitu pengolah multimedia, contohnya Winamp. Selain dari sini, masih banyak lagi contoh-contoh perangkat lunak aplikasi. Baik, masuk kita kepada topik yang terakhir, yaitu komponen brainware. Komponen brainware adalah manusia itu sendiri yang akan menggunakan sistem komputer. Peran manusia di sini sebagai pencipta, pengguna, pemberi perintah, dan pengatur sebuah sistem komputer agar dapat menghasilkan hasil yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kehidupan manusia. Baik, brainware dapat dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, user atau operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Yang kedua, administrator, yaitu orang yang mengatur sistem, urutan, dan pengelolaan kerja, mulai dari pemrosesan data sampai dengan hasil akhir berupa informasi. Yang ketiga, programmer, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan program komputer. Yang keempat, sistem analis, yaitu seseorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.